Selamat malam Pak. Kelihatannya kok gelisah? Kelihatan banget ya, Bu, kalau saya itu sedang gelisah. Kelihatan banget apalagi sampai ngajak ngobrol berdua begini. Iya sih, ini sebenarnya nggak ada apa-apa sih ya. Cuman ya saya butuh teman curhat aja sebentar nih mengenai masalah murid dan pembelajaran saya di kelas. Oke, siap Pak. Semoga saling mencerahkan ya nanti Pak dari pembicaraan kita sekarang. Apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar aja untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif, murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran, apalagi setelah pergantian jam pelajaran baru gitu. Hmm, jadi Bapak ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran begitu mungkin ya Pak? Iya Umi, benar. Jadi seperti itu yang saya harapkan sih. Situasinya seperti apa tuh sekarang? Jadi gini nih, setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid itu kan tidak langsung ke kelas, mereka malah pergi dulu ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun mereka ada yang masih asik dengan jajanannya dan ada yang kurang memperhatikan pembelajaran saya gitu nih. Hmm, apa yang mempengaruhi hal itu ya? Saya sih mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul bosan saat kembali ke kelas gitu sih. Ya, situasi apa yang ingin Bapak harapkan? Jadi ya kalau yang saya inginkan sih tentu ya murid ketika sudah masuk ke pelajaran saya mereka bisa fokus dalam mengikuti pelajaran dan mereka juga merasa senang gitu ketika pembelajaran saya gitu nih. Nah, menurut Bapak, apa yang membuat itu bisa terwujud? Kalau misalkannya mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu mungkin seperti itu. Oh, gitu ya. Skala dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan yang diinginkan tersebut berapa? Kalau misalkannya ditanya posisi dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin sekarang itu masih ada di posisi 6 kayaknya sini. Hmm, menurut Bapak, apa kekuatan dalam pencapaian tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran teknologi, kemudian hal itu kan bisa membantu saya gitu. Hmm, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk menginvestasikan pembelajaran sosial dalam pembelajaran saya. Oh, gitu ya. Menurut Bapak, kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut itu apa? Yang tepat dalam pembelajaran nanti gitu. Hmm. Oke, kalau begitu sekarang rencana apa Bapak? Rencana Bapak apa sekarang? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional gitu di kelas saya terutama ketika praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus mereka gitu setelah pergantian jam pembelajaran gitu nih. Apa strategi untuk itu kira-kiranya? Mungkin nanti saya bisa menerapkan teknik stop, jadi berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada Hmm, tubuh selesai dan lanjutkan gitu nih. oh iya. Saya juga akan menggunakan kayak musik instrumental biar lebih rileks gitu sebagai pengiringnya dalam praktek ini. Kemudian saya juga akan membuat kayak kuis singkat untuk untuk membuat murid itu lebih tertarik dan senang belajar. Apalagi kan saya itu kan pelajarannya matematika gitu. Apa kriteria keberhasilan rencana Bapak tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid saya lebih bisa fokus dalam belajar
dan senang dalam mengikuti pelajaran saya nantinya gitu. Jadi apa yang dilakukan Bapak setelah sesi ini dari alternatif ini? Eh, jadi ya saya nanti akan mempersiapkan RPP ini terlebih dahulu mungkin ya Mi, supaya segera dapat saya terapkan di kelas gitu. Ya, oke. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih? Target saya insya Allah mungkin dalam waktu 1 mingguan lah. Oke, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Pak? Mungkin nanti kita janjian lagi deh Mei. Minggu depan nanti saya cerita lagi deh untuk update-nya ya, bagaimana perkembangan anak-anaknya gitu. Ya, oke, saya setuju ya. Menurut Bapak, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Bapak tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, kemudian ya maksudnya dalam merencanakan pembelajaran tersebut ya pasti harus dengan kolaborasi antara rekan-rekan yang lainnya gitu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi komitmen Bapak adalah kolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak? Iya betul sekali Umi. Iya. Pertanyaan terakhir nih yang ingin saya tanyakan, apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Umi ya, alhamdulillah saya dapat pencerahan dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah mereka selesai olahraga ataupun setelah selesai pelajaran yang lain, itu yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajarannya, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid itu lebih tertarik dan senang dengan pelajaran saya gitu. Masya Allah, keren sekali ya. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik, semoga bisa bermanfaat ya Pak. Sampai di sini diskusi kita hari ini mungkin ya. Iya Umi, terima kasih sekali ya udah mau mendengarkan curhatan saya gitu. Ya, sama-sama Pak. Ya mungkin saya juga mau pamit ya Mi, karena nggak enak juga ya udah malam gitu Mi. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan dulu Ibu Bapak hebat untuk Waduh. kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah bisa melewati hal ini ya. Oke. Iya, alhamdulillah. Ya, setelah melihat tadi coaching antara Umi Santi dengan Pak Bayu, di mana Pak Bayu ini menjadi coach ya, sedangkan Umi itu menjadi coach. Saya itu mencatat beberapa hal, Umi sama Pak Bayu, mohon maaf. Di sini saya mengamati dan saya observasi ya proses praktek coaching. Di sini kita menggunakan alur kita, di mana untuk tujuannya sendiri di sini sudah tersampaikan ya menurut saya. Jadi di sini coaching sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya. Nah, terus identifikasinya di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan balik yang mengarah kepada identifikasi potensi coach, di mana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, selain itu harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Apalagi tadi Pak Bayu itu permasalahannya anak-anak itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran olahraga ya Pak ya. Iya. Ya. Iya betul. Terus di sini ada rencana aksinya itu adalah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di
di mana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach itu merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan tentang mengembalikan fokus murid dalam pembelajaran. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri di sini pertanyaan dan umpan baliknya itu mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya, di mana coach sendiri menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Tapi mohon maaf Pak Bayu, Umi Santi, setelah saya mengikuti alur coach dan coach antara Pak Bayu dengan Umi Santi, mungkin ada sedikit perbaikan ya. Ya. Ada sedikit perbaikan di mana yang pastikan kalimatnya itu pertama itu ada struktur jelas gitu. Contohnya tujuan yang disampaikan oleh coach adalah menciptakan kondisi yang kondusif setelah pergantian jam pelajaran di zona ayat. Kedua itu ada identifikasi. Jadi sebaiknya ditambahkan lebih banyak detail ya tentang pertanyaan yang diajukan oleh coach untuk membantu coach mengidentifikasi potensi. Misalnya coach memberikan pertanyaan yang mengarah pada pemahaman coach tentang pentingnya menciptakan pembelajaran yang menarik untuk memulihkan fokus siswa setelah pergantian jam pelajaran. Nah, selanjutnya untuk rencana aksi sendiri perlu diperjelas ya bagaimana coach memberikan umpan balik yang konstruktif terkait rencana aksi coach. Contohnya coach itu memberikan pertanyaan yang membantu coach merencanakan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan fokus siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab mungkin akan lebih spesifik mengenai bagaimana coach menanyakan komitmen coach terhadap rencana aksinya. Misalnya contohnya itu coach secara terperinci mengeksplorasi komitmen coach terhadap rencana yang dipilihnya. Jadi memastikan bahwa coach yakin dan siap untuk melaksanakan yang telah diputuskan. Jadi mohon maaf mungkin itu kita sama-sama belajar ya. Umi, Pak Bayu, saling memberikan umpan balik mungkin itu saja. Jadi tujuannya dengan memperjelas dan mengatur kembali elemen-elemen tersebut, di mana lembar observasi ini akan menjadi lebih informatif dan membantu dalam proses evaluasi coaching secara lebih efektif. Tetap semangat guru-guru Terima hebat. Kasih. Guru-guru CP iya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Ya, kabar saya alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Kalau kemarin masih agak sakit. Pak Rahmat sendiri gimana kabarnya hari ini? Pak Bayu kemarin sakit ya. Mohon maaf nih Pak. Saya mengganggu waktunya mungkin sebentar. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Mudah-mudahan Pak Bayu tetap lekas sehat kembali ya. Amin. Terima kasih Pak Rahmat. Ada apa ya Pak Rahmat ya? Sebenarnya ada hal yang penting nih kayak yang mau diobrolkan gitu. Mohon maaf nih Pak Bayu, saya mau mengobrol mungkin 10-15 menitan lah. Saya sedang bingung Pak, dengan mau ngobrol dengan Pak Bayu, mungkin akan ada sesuatu yang bisa saya dapatkan tuh Pak. Oh, emang tujuan dari obrolan kita ini nanti apa gitu Pak? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide dan solusi Pak, saran dan masukan dari Pak Bayu mengenai ini Pak, permasalahan di kelas saya Pak. Oh, Pak Rahmat ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya dari saya ya. Terus emang masalahnya apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Ya betul Pak, jadi begini Pak, untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun yang lalu-lalu Pak. Jadi entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan gitu. Jangankan antara laki-laki dengan siswa laki-laki ya, antara siswa laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan perempuan saja masih terlihat ada pemisah gitu Pak saat pembelajaran. Padahal saya itu kan menggunakan metode diskusi apa ya dalam kegiatan
melakukan itu, tapi di luar itu terkesan tidak mau bareng gitu, tidak mau bekerja sama. Saya itu jadi bingung loh Pak. Oke. Jadi Pak Rahmat itu ngerasa bingung ya dengan keadaan murid atau dengan keadaan kelasnya yang belum ada kerjasama gitu ya, baik di dalam kelas mungkin ya Pak, khususnya dalam Iya, pembelajaran gitu. ya betul Pak, betul betul betul. Oh ya, tadi kan Pak Rahmat mengatakan murid-murid itu belum bisa bekerja sama nih dalam saat pembelajaran ya. Kalau menurut Ya, Pak Rahmat nih, idealnya itu kalau di kelas itu seperti apa sih gitu? jadi begini Pak, mereka itu kan dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok gitu. Jadi saya itu inginnya di dalam kegiatan tugas berkelompok itu ketika diskusi mereka itu bisa secara aktif bersama-sama berkolaborasi gitu Pak, agar dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Sebenarnya itu sih harapan saya. Ngomong-ngomong, apa sih yang sudah Pak Rahmat itu lakukan ya agar murid-murid Pak Rahmat itu bisa menjadi anak yang aktif nih dalam kerja kelompoknya gitu? Ya, sebenarnya gini Pak, saya itu kan sudah memasukkan metode pembelajaran itu diskusi apa ya di dalam modul ajar yang saya buat gitu. Intinya, jadi saya itu ingin menjadikan anak-anak itu aktif bersama gitu loh Pak. Jadi Pak Rahmat kan sudah Pak Rahmat di sini sudah memasukkan metode diskusi kan tadi kan ya? Ya Nah, Pak, itu udah bagus loh karena metode yang digunakan itu sudah sesuai dengan tujuannya. Namun karakter atau kerjasamanya itu atau kolaborasi antar muridnya belum sepenuhnya muncul kan ya. Nah, ya. kalau boleh tahu nih, kira-kira dari 1 sampai 10 deh, kira-kira posisi Pak Rahmat itu sekarang untuk mencapai tujuan itu di berapa gitu Pak? Posisi saya Pak ya, ingin saya 1 sampai 10 gitu. rentang dari 1 sampai 10, mungkin posisi saya sekarang ada di posisi di skala 5 loh Pak. Nah, Pak Rahmat kan sekarang merasa posisi Pak Rahmat itu ada di posisi 5 ya. Nah, Ya, kira-kira Pak Rahmat itu pengen ada di posisi berapa sih gitu? inginnya sih skala yang saya inginkan paling tidak ya Pak ya, saya itu ada di posisi 9 lah Pak. Iya, itu lumayan ya, bagus ya untuk di posisi 9. Nah, cuma kan tadi Pak Rahmat itu sudah menggunakan dalam metode diskusi kan gitu ya. Nah, pasti ada cara lain nih, ya kan? Nah, kira-kira cara lainnya apa sih Pak Rahmat untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid saya ya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran penilaian sikap saya tekankan dari kegiatan refleksi mungkin ya, saya akan lakukan yang terkait sikap dan memberi apresiasi itu kepada murid yang menjaga kebersamaan. Itu saja sih Pak. Oke. Itu kan dalam pembelajaran ya Pak Rahmat ya. Nah, kalau di luar pembelajarannya gitu, kalau boleh tahu kayak gimana sih mereka? Oh iya ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan lah Pak. Di mana pertandingan itu sisinya itu kompetisinya beregu gitu dan sering mengadakan permainan. Jadi intinya ini dilaksanakan agar mengenal teman lebih dalam gitu Pak. Wah, itu udah luar biasa banget Pak Rahmat. Kira-kira eh, apa rencana untuk mencapai tujuan itu gitu? Saya juga akan memasukkan motivasi Pak sebelum kegiatan di inti pembelajaran ya. Jadi saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama itu yang kerjasama yang baik ya merupakan bagian dari penilaian gitu. Selain dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, jadi saya juga di akhir pembelajaran akan melakukan refleksi. Nanti mungkin sudah lupa di luar pembelajaran ada kegiatan permainan untuk melatih kerjasama kekompakan seperti itu Pak. Nah, berapa jangkanya Pak kalau boleh tahu? Jangka waktunya itu berapa lama gitu kira-kira untuk mencapai itu? Yang saya akan lakukan Pak. Iya yang Ya, akan dilakukan dong. kira-kira mungkin 1 sampai 2 mingguan lah Pak. 1 sampai 2 minggu nih. Ya, Berarti kan apa sih komitmennya Pak Rahmat terhadap rencana aksi tersebut gitu? Kalau waktunya itu 1 sampai 2 minggu loh. ya. Komitmen saya ya Pak ya.
saya akan membuat modul ajar yang menitik beratkan kepada metode diskusi dengan penilaian diutamakan kepada sikap. Nah, selanjutnya akan saya lakukan penilaian itu ke keterampilan dan pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Ya, kabar saya alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Kalau kemarin masih agak sakit. Pak Rahmat sendiri gimana kabarnya hari ini? Pak Bayu kemarin sakit ya. Mohon maaf nih Pak. Saya mengganggu waktunya mungkin sebentar. Alhamdulillah saya juga baik Pak. Mudah-mudahan Pak Bayu tetap lekas sehat kembali ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Rahmat. Ada apa ya Pak Rahmat ya? Sebenarnya ada hal yang penting nih kayak yang mau diobrolkan gitu. Mohon maaf nih Pak Bayu. Saya mau mengobrol mungkin 10-15 menitan lah. Saya sedang bingung Pak. Dengan mengobrol dengan Pak Bayu mungkin akan ada sesuatu yang bisa saya dapatkan tuh Pak. Oh, emang tujuan dari obrolan kita ini nanti apa gitu Pak? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide dan solusi Pak. Saran dan masukan dari Pak Bayu mengenai ini Pak, permasalahan di kelas saya Pak. Oh, Pak Rahmat ingin mendapatkan solusi nih dari permasalahannya dari saya ya. Terus emang masalahnya apa ya Pak ya? Kalau boleh tahu. Ya betul Pak. Jadi begini Pak, untuk kelas 6 tahun ini berbeda dari tahun yang lalu-lalu Pak. Jadi entah mengapa mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan gitu. Jangankan antara laki-laki dengan siswa laki-laki ya, antara siswa laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan perempuan saja masih terlihat ada pemisah gitu Pak saat pembelajaran. Padahal saya itu kan menggunakan metode diskusi apa ya dalam kegiatan itu, tapi di luar itu terkesan tidak mau bareng gitu, tidak mau bekerja sama. Saya itu jadi bingung loh Pak. Oke, jadi Pak Rahmat itu ngerasa bingung ya dengan keadaan murid atau dengan keadaan kelasnya yang belum ada kerjasama gitu ya, baik di dalam kelas mungkin ya Pak, khususnya dalam pembelajaran gitu. Ya betul Pak, betul. Oh ya, tadi kan Pak Rahmat mengatakan murid-murid itu belum bisa bekerja sama nih dalam saat pembelajaran ya. Kalau menurut Pak Rahmat nih, idealnya itu kalau di kelas itu seperti apa sih gitu? Jadi begini Pak, mereka itu kan dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok gitu. Jadi saya itu inginnya di dalam kegiatan tugas berkelompok itu ketika diskusi mereka itu bisa secara aktif bersama-sama berkolaborasi gitu Pak, agar dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Sebenarnya itu sih harapan saya. Ngomong-ngomong, apa sih yang sudah Pak Rahmat itu lakukan ya agar murid-murid Pak Rahmat itu bisa menjadi anak yang aktif nih dalam kerja kelompoknya gitu? Ya, sebenarnya gini Pak, saya itu kan sudah memasukkan metode pembelajaran itu diskusi apa ya di dalam modul ajar yang saya buat gitu. Intinya, jadi saya itu ingin menjadikan anak-anak itu aktif bersama gitu loh Pak. Jadi Pak Rahmat kan sudah, Pak Rahmat di sini sudah memasukkan metode diskusi kan tadi kan ya? Ya, Nah, Pak. itu udah bagus loh karena metode yang digunakan itu sudah sesuai dengan tujuannya. Namun karakter atau kerjasamanya itu atau kolaborasi antar muridnya belum sepenuhnya muncul kan ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira dari 1 sampai 10 deh, kira-kira posisi Pak Rahmat itu sekarang dalam untuk mencapai tujuan itu di berapa gitu Pak? Posisi saya Pak ya, ingin saya 1 sampai 10 gitu. rentang dari 1 sampai 10, mungkin posisi saya sekarang ada di posisi di skala 5 loh Pak. Nah, Pak Rahmat kan sekarang merasa posisi Pak Rahmat itu ada di posisi 5 ya. Nah, kira-kira Pak Rahmat itu pengen ada di posisi berapa sih gitu? Inginnya sih skala yang saya inginkan paling tidak ya Pak ya, saya itu ada di posisi 9 lah Pak. Iya, itu lumayan ya, bagus ya untuk di posisi 9. Nah, cuma kan tadi Pak Rahmat itu sudah menggunakan dalam metode diskusi kan gitu ya. Nah, pasti ada cara lain nih
ya kan? Nah, kira-kira cara lainnya apa sih Pak Rahmat untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Iya Pak, mungkin saya harus memotivasi murid saya ya sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan dari kegiatan refleksi mungkin ya. Saya akan lakukan terkait sikap dan memberi apresiasi itu kepada murid yang menjaga kebersamaan. Itu saja sih Pak. Oke, oke. Itu kan dalam pembelajaran ya Pak Rahmat ya. Nah, kalau di luar pembelajarannya gitu, kalau boleh tahu kayak gimana sih mereka? Oh iya ya Pak ya. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan lah Pak. Di mana pertandingan itu sisinya itu kompetisinya beregu gitu dan sering mengadakan permainan. Jadi intinya ini dilaksanakan agar mengenal teman lebih dalam gitu Pak. Wah, itu udah luar biasa banget Pak Rahmat. Kira-kira eh, apa rencana untuk mencapai tujuan itu gitu? Saya juga akan memasukkan motivasi Pak sebelum kegiatan di inti pembelajaran ya. Jadi saya informasikan ke anak-anak bahwa sikap kerjasama itu yang kerjasama yang baik ya merupakan bagian dari penilaian gitu. Selain dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, jadi saya juga di akhir pembelajaran akan melakukan refleksi. Nanti mungkin tidak lupa di luar pembelajaran ada kegiatan permainan untuk melatih kerjasama kekompakan seperti itu, Pak. Nah, berapa jangkanya Pak kalau boleh tahu? Jangka waktunya itu berapa lama gitu kira-kira untuk mencapai itu? Yang saya akan lakukan, Pak. Iya, iya yang akan dilakukan dong. Kira-kira mungkin 1 sampai 2 mingguan lah, Pak. 1 sampai 2 minggu nih. Berarti kan apa sih komitmennya Pak Rahmat terhadap rencana aksi tersebut gitu? Kalau waktunya itu 1 sampai 2 minggu loh. Ya, komitmen saya ya Pak ya. Saya akan membuat modul ajar yang menitik beratkan kepada metode diskusi dengan penilaian, diutamakan kepada sikap. Nah, selanjutnya akan saya lakukan penilaian itu ke keterampilan dan pengetahuan. Ya, percakapan coaching antara Pak Rahmat dan Pak Bayu telah mengikuti alur Tirta ya, seperti yang saya catat di sini. Ada tema pembicaraan dimulai dengan salam dan pertanyaan mengenai kabar mengarah ke pembahasan permasalahan yang ingin dipecahkan di sini ya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Pak Rahmat mengidentifikasi masalahnya, yaitu kekurangannya kerjasama antar siswanya itu ya. Dan yang ketiga, rekomendasinya itu Pak Bayu memberikan pertanyaan dan saran untuk membantu Pak Rahmat memecahkan masalah, termasuk menggunakan metode diskusi motivasi sebelum pembelajaran dan kegiatan luar kelas seperti permainan bergu. Yang keempat itu tindakannya Pak Rahmat memecahkan langkah-langkah konkret seperti membuat modul ajar dengan fokus pada kerjasama, motivasi, dan kegiatan luar kelas. Dan yang terakhir yaitu pembicaraan ditutup dengan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan komitmen Pak Rahmat untuk melaksanakan rencana tersebut. Mungkin demikian, sudah mencerminkan pendekatan coaching yang efektif dalam membantu Pak Rahmat mengatasi tantangan di kelasnya dengan memanfaatkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu.